Sahabat Suara Sidoarjo, dimanapun Anda berada, yang saat ini juga sedang mendengar ataupun menyaksikan siaran di Suara Sidoarjo, pagi ini atau siang di jelang siang kali ini, kita akan masuk di multiplatform webinar Radio Menembus Pandemi dan New Normal. Nah, untuk selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak Aris Widoyoko. Pak Aris. Baik, untuk sesi pertama ini kita akan dengarkan atau menyimak presentasi dari Ibu Dr. Dwi Retno Suminar. Silakan Ibu Dr. Dwi Retno. Terima kasih Mas Aris. Saya coba untuk share screen ya. Mungkin bisa membantu untuk yang lainnya. Tolong hapus dulu yang ada di situ sehingga saya bisa memasukkan. Oke, terima kasih. Ini hanya untuk memandu aja untuk arah saya untuk menyampaikan. Kita akan bersama-sama memahami tentang new behavior ya. New behavior yang sekarang ini mungkin perlu diketahui oleh semuanya. Sebenarnya waktu saya dihubungi, saya merasa mungkin nanti akan lebih enak kalau banyak untuk interaksi ya. Saya lebih suka untuk interaksi, namun ini hanya sedikit aja bagaimana kita mengarah pada new behavior, perilaku. Sebenarnya kalau kita melihat tentang perilaku, jadi perilaku itu ada dua gitu ya. Ada perilaku itu ada gitu ya. Ada yang open, yang nampak, ya kan? Kemudian ada juga yang tidak nampak gitu ya. Ketika kita bicara tentang perilaku yang nampak, itu lebih mudah untuk kita amati bahwa mereka akan menyalakan radio, mereka selalu tune tentang radio misalnya Suara Sidoarjo atau bagaimana, itu adalah suatu perilaku yang nampak dan kelihatan. Namun yang sebenarnya yang perlu kita ketahui ada beberapa behavior, perilaku yang tidak nampak. Karena situasi sekarang ini membuat seseorang ada kecemasan, kemudian ada mulai mencoba berpikir tentang banyaknya hal yang terkait berita-berita tentang COVID, tentang kemudian berapa orang meninggal, kemudian ternyata ada mutasi, ada strain virus COVID yang selalu bermutasi. Tentunya ini adalah suatu hal yang akan mempengaruhi pada kognisi bagi seseorang dan ini sangat sulit tentunya untuk kita deteksi. Namun kita akan mencoba mengklasifikasikan perilaku-perilaku ini sehingga nanti akan saya berharap bisa bermanfaat bagi para pekerja di radio bahwa ada sesuatu hal yang mungkin kebutuhan, ada suatu hal yang sikap yang berbeda gitu ya ketika mulai sekarang ini gitu di zaman-zaman new normal ini gitu ya atau di after new normal jadi after pandemi gitu ya. Nah kita mau coba lihat di sini sebenarnya kalau kita melihat perubahan perilaku dari seseorang itu ada kaitannya bagaimana dia beraction, bagaimana dia mengambil keputusan, itu ada dua hal. Bagaimana tentang kepribadian mereka, bagaimana cara berpikir mereka. Jadi juga lingkungannya. Jadi mungkin di Sumatera, tadi ada dari Sumatera, dari Denpasar, akan berbeda gitu ya. Nah, disinilah pekerja radio ketika mereka mempunyai audiens yang ada di suatu daerah tertentu, mereka harus mengetahui sosial konteksnya. Sosial konteks itu adalah culture-nya. Culture dari masing-masing di mana mereka itu berada gitu ya. Ada suatu aktivitas apa yang membuat mereka menjadi enjoy kalau mereka mendengarkan radio atau mereka bisa berinteraksi dengan radio. Apakah semuanya harus menggunakan streaming, menggunakan digital walaupun itu suatu kebutuhan. Dilihat dulu di masing-masing daerah. Sehingga policy dari sebuah situasi sekarang ini tidak bisa dianggap sama. Karena lingkungan di mana mereka tinggal itu berbeda. Sehingga efeknya
orang tadi udah dibilang ada di Nganjuk mereka mulai ada takutan gitu ya, ada sesuatu hal yang berbeda. Mungkin yang di daerah lain mungkin berbeda juga karena mungkin status COVID-nya tidak begitu merah pekat gitu ya seperti di Surabaya. Jadi harus ada dilihat beberapa lingkungan yang ada di masing-masing di mana radio itu akan berkembang. Karena kita tahu perusahaan jasa bagi kita adalah menyentuh pada aspek manusia. Nah, manusia sendiri ada lingkungannya sosial. Sehingga walaupun dengan media digital apapun, mungkin bisa dipahami mereka harus mencoba untuk saling berinteraksi. Nah, mungkin variasi untuk interaksinya diperbanyak atau bagaimana, itu mungkin menjadi suatu kebutuhan di zaman sekarang ini. Nah, saya ingin mencoba menyampaikan bagaimanakah penerapannya pada behavior tadi. Kita lihat ini sebenarnya seperti teori-teori marketing gitu ya, perilaku pendengar tuh apa gitu ya. Tapi bukan segmen audiens itu ada siapa aja gitu ya. Ini yang harus dikemas bagaimana interaktif itu menjadi sebuah kebutuhan. Ini kebutuhan. Ada kebutuhan yang harus dipahami. Jadi beberapa orang membutuhkan interaksi. Saya lagi berpikir pilihan pendengar zaman dulu itu mungkin bisa diaktifkan lagi. Mereka akan mendengar, kemudian ada social distancing tadi menjadi suatu hal yang kebutuhan yang sangat kuat. Oh iya ya ada. Jadi ada beberapa hal yang mungkin perlu dievaluasi bahwa ada beberapa program-program di radio di dulu itu yang mungkin bisa aja diperlakukan sekarang ini. Dengan pilihan pendengar itu mungkin bisa mereka berinteraksi atau mereka ada grup-grup yang selalu harus diaktifkan. Jadi grup-grup pendengar itu tetap harus ada community yang mereka selalu berinteraksi. Karena ini menjadi kebutuhan untuk saat ketika mereka diterapkan social distancing, mungkin mereka lebih mahir ke depannya ini untuk menggunakan media digital ya. Jadi harusnya perspektif yang bagi radio gitu adalah ya pekerja di radio atau pemilik di radio mulai berpikir bahwa digital ini menjadi bagian tool yang harus wajib mereka pahami gitu ya. Tidak ada istilah di daerah nggak butuh, enggak, semuanya. Karena secara luas sekarang mereka sudah memanfaatkan itu. Maaf, ini saya mencoba, ada sebuah televisi yang tadi malam memunculkan sesuatu hal gitu ya. Mereka menggunakan Zoom dan kemudian mereka juga ada live gitu ya. Jadi sebenarnya hal-hal yang seperti itu di-combine itu untuk memenuhi kebutuhan mereka saat ini ya. Jadi kita harus melihat ke sana. Kemudian yang perlu diperhatikan, pekerja di bidang apapun sekarang secara psikologis mereka adalah memasuki proses transformation secara psikologis. Jadi mereka tidak boleh lagi sebagai seseorang yang kaku. Karena dengan kepribadian yang lebih kaku, maka sayangnya mereka akan terlindas dengan sendirinya. Sehingga kepekaan pada pekerja di radio itu harus melihat, oke, kalau seperti ini nggak bisa, maka saya pun harus menggunakan apa, kemudian ini. Nah, untuk bisa lebih fleksibel, memang harus sense of humor-nya harus muncul. Bagaimana secara psikologis memunculkan sense of humor? Bisa dilakukan dengan misalnya, ya kulaan guyonan itu boleh gitu ya. Sehingga mengurangi tetap waspada, tetap hati-hati, tetapi fleksibel dalam arti dalam berpikirnya lebih fluent dalam berpikirnya sehingga mereka bisa tahu bagaimana caranya. Kemudian yang berikutnya adalah kreatif. Kreatif itu adalah membuat suatu hal yang baru. Namun itu harus ditambahi dengan inovatif. Inovatif itu adalah keberanian mengambil resiko. Artinya program satu dimainkan, kemudian program satu ini gagal, bukan berarti harus kalah, tapi kemudian muncul lagi kreatif. Karena sebenarnya
di zaman sekarang ini semua orang harus kreatif ya. Jadi kalau misalnya suatu A tidak gagal, misalnya ini, dia harus memunculkan yang lain. Jadi tidak boleh takut untuk gagal. Jadi memang ini secara psikologis bagi pekerja di radio ini. Sehingga kita akan melihat ada segmen dua antara orang yang mencoba menjadi pekerja di radio, dan yang kedua adalah perilaku daripada konsumen Anda. Jadi memang harus nge-match gitu ya, harus bisa sama gitu. Karena dengan melihat ini, maka kita bisa tahu bahwa kita nggak boleh lagi berpikir bahwa mereka nggak bisa diakses. Boleh. Jadi misalnya kayak tadi sudah bagus sekali, sudah ada menggunakan Twitter, dengan kemudian streaming, dengan Instagram, Facebook, itu suatu hal yang sangat dibutuhkan memang. Namun mungkin perlu juga ada suatu interaksi, karena kalau misalnya seperti itu, maka yang terjadi adalah menjadi kayak kosong gitu ya. Mereka menjadi, karena itu juga banyak yang seperti itu. Maksudnya semua orang banyak yang menghasilkan seperti itu, sehingga kadang-kadang bisa membuat mereka menjadi jenuh karena hanya disajikan dan disajikan gitu. Oke, itu mungkin ada awal ya, saya mencoba untuk memberikan stimulasi. Saya ingin lebih banyak terjadi sebuah interaksi sehingga saya bisa memenuhi apa yang menjadi harapan atau menjadi kegalauan ataupun menjadi unek-unek ataupun menjadi keinginan untuk keingintahuan gitu ya tentang perilaku dari orang-orang di masa sekarang ini gitu. Begitu, kembali lagi kepada Mas Aris gitu ya. Baik, terima kasih Dr. Dwi. Ya, Tika, tadi disebutkan oleh Dr. Dwi mengatakan bahwa ada acara zaman dulu yang katanya dirindukan zaman sekarang. Betul Ibu ya, kayak pilihan pendengar tadi Bu ya. Iya, karena jujur aja mereka butuh maaf ya, seperti sekarang ini ketika Zoom dalam situasi yang gini, apa yang terjadi oleh beberapa orang gitu, mereka langsung ngomong, "Hei, gimana kabarnya? Udah lama nggak ketemu, bagaimana?" Suatu hal, kerinduan itu mungkin menjadi bagian yang diharapkan oleh beberapa orang di masa-masa yang sekarang ini gitu. Baik, karena manusia adalah makhluk sosial kan Bu ya, benar ya Bu ya? Betul, manusia adalah makhluk sosial, betul. Baik, sahabat-sahabat atau teman-teman yang sudah bergabung di webinar ini, kita akan buka sesi tanya. Ya, kita tadi Dr. Dwi sudah menyampaikan bahwa ini basicnya di manusia sebagai makhluk sosial tadi ya, yang rindu untuk ketemu lagi dengan orang-orang banyak seperti itu. Baik, Tika. Saya Diding. Oke, langsung ya, break. Kita buka ya. Ada yang sesi tanya, silakan. Angkat tangan aja. Suara saya? Ya, bisa, Pak Haris. Mbak Dewi dan Diding dan juga teman-teman yang lain, kita harus menggelar karpet merah ini. Selamat datang untuk Bapak Mistam Abu Zamna, Ketua Dewan Pengawas RRI Indonesia. Sudah bergabung juga di Zoom webinar. Mas Mistam, terima kasih. Mungkin bisa unjuk suara, menunjukkan suaranya yang mahal itu. Cak Mistam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku semuanya. Saya barusan memang di WA oleh Mas Haris dan dikasih passwordnya, ya ID-nya dan passwordnya sehingga saya telat masuk. Sebetulnya tadi menginfokan Mas Haris itu jam 8, baru masuk barusan saja. Tapi saya akan mengikuti diskusi ini yang sangat menarik kalau menurut saya. Saya akan mengikuti dulu. Kalau nanti berpendapat nanti terakhir sajalah. Terima kasih Mas Mistam. Ini kehormatan ini orang nomor 1 di RRI sudah bergabung juga. Baik, selamat datang juga. Saya bilang ke Pak Mistam. Kita lanjut ya, Pak Aris ya. Ya, tanya jawab silakan dengan Mbak Dewi. Kita masuk di sesi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya. Tadi sudah dijelaskan tentang manusia sebagai makhluk sosial yang rindu untuk ketemu lagi bersosialisasi di masa-masa seperti ini. Silakan. Ada yang mau tanya mungkin? Silakan. Oke, Mas Pras. Ya. Selamat pagi Bu Dr. Dwi. Kenalkan dulu ya, dari selamat mana. pagi. Ya, selamat pagi Pak. Dengan bagaimana kita menghidupkan seperti dulu, di mana radio seperti dulu ini susahnya gini. Untuk pendengar radio yang dulu itu, mohon maaf, ini orang-orang yang lama benar.
dan itu komunitasnya hanya 10% kalau di radio kami. Nah, kami sebetulnya ingin menghidupkan radio seperti zaman dulu, namun dengan kondisi milenial saat ini. Itu yang susah di kami. Mungkin ada usulan, ada ide, dan apa yang harus kami lakukan. Gitu. Baik, saya tampung dulu ya Mas Pras ya. Jadi bagaimana menghidupkan seperti dulu lagi ya, gitu ya maksudnya ya. Iya. Ya. Saya buka satu lagi Bu ya. Oke, silakan ada yang... boleh Mas Diding. Oke, saya ambil 2 dulu. Siapa yang mau tanya mungkin? Silakan. Bisa unjuk-unjuk lanjut tangan. Oh, Ibu Krisna dari Denpasar, silakan Ibu. Oke, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu Krisna. Iya. Jadi gini Bu, untuk saat ini kan memang kondisi pandemi corona ini sebenarnya malah membuat satu keuntungan bagi radio, di mana masyarakat itu kan lebih banyak stay at home ya, untuk work from home. Jadi banyak waktu untuk mereka itu mendengarkan radio. Ada beberapa pendengar kami yang malah baru-baru dari pendengar lama itu, jadi itu terbukti radio kita itu mendapat fans yang baru. Tapi yang lebih mengagetkan di kami itu, karena kami juga berkonvergensi dengan media sosial yakni Instagram. Jadi di situ masyarakat itu fenomenanya mereka itu suka online dan lebih booming di sana. Jadi saat pemerintah misalnya melaksanakan PKM, istilahnya di Denpasar itu adalah pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi komennya itu banyak sekali di sana gitu. Jadi nggak habis-habisnya komen-komen itu ada di Instagram. Mungkin karena waktunya yang luang, mereka itu malah lebih ke Instagram gitu. Nah, di sini kami menyikapi sih sama dengan webinar juga, dan melakukan kegiatan talkshow itu dengan cara virtual ya, baik itu dengan artis, walaupun dengan dokter dan narasumber lainnya. Dan ini lumayan juga penontonnya maksudnya untuk virtualnya. Tapi satu hal, mereka itu ingin satu kegiatan yang di mana mereka itu bisa dengan artis seperti misalnya karaoke yang kayak gitu, atau berjumpa dengan artis itu kan sesuatu yang tidak mungkin. Mungkin sama juga dengan yang Ibu sampaikan, itu ada satu kekangenan tersendiri untuk keluar rumah, ataupun mungkin kumpul-kumpul atau ketemu dengan fans dan artis gitu Bu. Jadi bagaimana sebaiknya radio itu menyikapi? Terima kasih. Baik, Ibu Krisna dari Denpasar, kemudian Mas Muhammad Prasetyo dari Nganjuk. Bu Dr. Dwi, silakan ditanggapi langsung. Iya, terima kasih ya Mas Pras. Kalau Pilpen itu pilihan pendengar tuh zaman saya ya Mas ya, zaman nenek-nenek yang sekarang gitu ya. Tapi gini. Kita akan coba lihat bagaimana dengan era milenial. Ada sesuatu hal yang perlu dipikirkan begini. Kadang-kadang yang terjadi adalah gitu ya, mereka berpikir bahwa untuk anak-anak yang milenial gitu ya, mungkin mereka mungkin tidak mau lagi gitu ya, atau mungkin mereka menganggap kuno. Coba dibalik jalan berpikirnya. Bisa jadi sesuatu, coba nanti direfleksikan. Sesuatu yang sudah dianggap sesuatu hal yang kuno gitu ya. Kuno bagi orang yang kita. Tetapi dia bisa menjadi new, hal yang baru bagi anak-anak milenial. Seperti yang kemarin, ada seorang ibu mengeluhkan, anak-anak tidak bisa bermain di rumah. Mainannya kan sudah bosen dengan gini-gini. Saya bilang, mereka sudah tugas sekolah dengan menggunakan apa? Gadget. Masa mereka bermain gadget terus? Bagaimana mereka bisa enjoy? Saya bilang, ajak dong bermain mainan tradisional yang dulu. Ternyata, saran yang saya berikan, itu dilakukan, dan ternyata anak-anak excited. Karena mereka menganggap bahwa itu hal baru bagi mereka. Tetapi bisa jadi itu old bagi kita, orang yang sudah itu tradisional, itu old, lama itu ya, tua lah. Ya, itu yang harus dicoba gitu ya, dicoba. Bahwa ada sesuatu hal yang kadang-kadang dulu dianggap sesuatu hal yang kuno gitu ya, karena kitanya yang melihat. Tapi bagi mereka mungkin hal yang baru. Ingat kalau anak milenial sosial, mereka juga menggunakan Zoom untuk berbicara. Mungkin lagu-lagunya yang kita akan coba up.
update lah lagunya, misalnya lagu-lagunya Seventeen atau apa yang ya lagunya ke Korea, K-pop atau apa, hal-hal yang mungkin baru gitu ya. Nah, inilah yang sebenarnya perlu dilakukan oleh insan-insan di radio gitu ya. Nah, ini juga bisa nyambung dengan apa yang disampaikan Bu Krisna, bahwa ternyata ketika Zoom, ternyata mereka melakukan aktivitas, ada bernyanyi bersama, karaoke bersama. Jadi memang social distancing ini memberikan sesuatu need. Ya, ketika ini kan prosesnya itu masih agak lama gitu ya. Mungkin tidak langsung mereka langsung bisa berani trust untuk berkumpul, apalagi ada kebijakan dari Kementerian Pendidikan bahwa mereka sekolah langsung untuk langsung bertatap muka itu baru dimulai di akhir tahun nantinya. Jadi ini belajar as study from home itu sampai akhir gitu ya. Tapi tetap mulainya di besok. Juli ini mulai tahun ajarannya, tapi mereka tetap di rumah. Nah, sebenarnya memang ini adalah kans bagi beberapa orang, ini adalah untuk menjadi satu penghibur, satu jeda, satu hiburan yang berbeda dengan yang lain, dengan Zoom, dengan membagikan link, kemudian bertemu secara bersama. Mereka bisa, kamu masuk di radio ini, mereka muncul, mereka lihat, mereka nyanyi bersama. Itu menjadikan suatu kebahagiaan. Dan secara tidak langsung itu menumbuhkan need bagi mereka. Oh iya, aku mau ketemu sama teman saya. Karena selama ini mereka bertemu dengan temannya, selesai nge-zoom bareng, ngobrol yang 40 menitan, kemudian selesai. Atau mereka menggunakan WA video call, beberapa orang selesai. Tapi mereka ternyata masih kurang. Tapi kalau mereka bersama-sama, terus kemudian ada via orang ketiga, yaitu penyiar radionya, dan kemudian dihadirkan artis atau dihadirkan siapa yang bisa diwawancari, wah mereka akan suka sekali. Jadi ini adalah suatu hal yang memang kebutuhannya adalah untuk berinteraksi dalam situasi sekarang ini. Ya, itu yang mungkin perlu dikembangkan. Jadi jangan berpikir bahwa sesuatu yang tadi yang lama itu adalah perspektif kita gitu ya. Tapi itu bisa jadi hal yang baru bagi anak-anak gitu, bagi generasi muda, generasi milenial. Begitu Mas Pras dan Mbak Krisna. Jadi saya memang untuk Mbak Krisna memang apa yang dilakukan oleh radio di Denpasar ini sudah bagus gitu ya. Jadi sudah seperti itu. Jadi memang harus dilakukan seperti itu ya. Iya, sukses deh. Baik. Ya. Baik, jadi mungkin yang tradisi pariwisatanya juga sekali Bu dikembangin mereka. Jadi ada satu hal yang perlu dilihat ya. Mungkin ini suara Sidoarjo tapi menggema secara nasional, bisa aja gitu kan. Suara dari mana, dari Denpasar akan menggema secara nasional karena jaringan dengan teknologi ini memungkinkan untuk menyebar secara luas. Jadi memang ini yang perlu dikembangkan. Jadi saatnya di Denpasar mungkin perlu ada pemandangan-pemandangan, kembali lagi kreatif ya, pemandangan-pemandangan di daerah Denpasar itu harus dibanyakkan, di live kan beberapa orang, dan kemudian mereka senang, mereka bisa terjadi interaktif. Disitulah yang penting itu mungkin saat ini ya, ada kekasan di masing-masing lagi. Dalam? Oke, mungkin satu lagi. Boleh, nggak tahu, saya kembalikan ke Mas. Baik, Bu Krisna ditahan dulu, kita harus kita kasih kesempatan buat yang satu lagi. Baik, Bu Krisna, baik, kita tahan dulu, nanti kita ambil di sini. Oke, saya kasih satu kesempatan lagi, mungkin dari Mbak Nabila Kansa mungkin mau bertanya, kayaknya sudah menghidupkan mic dari. Ya, saya di sesi berikutnya saja, soalnya lebih tertarik ke materinya Pak Aris. Oh, kok gitu. Ada mungkin, saya buka satu sesi, satu pertanyaan lagi. Mungkin ada yang tanya? Diding, ini ada pertanyaan dari pendengar. Oke, silakan. Tika. Ya, lewat WhatsApp Suara Sidoarjo, ada yang bergabung, ada Bu Vina ya, di Bluru Kidul. Ini tadi menyampaikan kalau saat ini banyak sekali masyarakat yang sudah mulai beraktivitas olahraga seperti bersepeda. Tapi yang saya lihat, para pesepeda ini tidak menggunakan masker. Apa mungkin karena susah nafas jadi harus lepas masker? Jadinya tidak patuh pada protokol kesehatan. Ini seperti apa kalau menurut Dr. Dewi?
Baik, Dokter Dewi silakan, pendek saja, lagi kita break. Ya, oke. Jadi memang sebenarnya untuk perilaku mencoba memasukkan perilaku baru di dalam aktivitas sehari-hari itu bagi seseorang itu berbeda-beda. Jadi akan lebih ada yang bisa langsung. Jadi ada di dalam teorinya itu ada proses akomodasi dan asimilasi gitu ya. Jadi ketika dia memasukkan suatu unsur baru bahwa saya hidup dengan masker, ini yang harus ada. Masker adalah kebutuhan saya. Masker adalah fashion saya. Nah, seringkali mereka menganggap masker adalah hambatan. Ya, ini ada perubahan di kognisinya. Nah, caranya adalah mereka harus melakukan self-talk pada diri sendiri. Oke, saya mau berangkat dan ini masker adalah bagian dari diri saya. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, kembali di webinar Radio Menembus Pandemi dan New Normal. Kita berbincang bersama narasumber Dr. Dewi Retno Suminar MSI, psikolog sekaligus dosen UNER yang juga menjadi narasumber kita ya pada kesempatan kali ini, bersama dengan narasumber kita yang lainnya ada Bapak Aris Widoyoko ICPM selaku Broadcasting Expert dan juga Direktur Suara Sidoarjo. Nah, ini kita sudah masuk kembali di perbincangan kita pada webinar kali ini. Tadi masih ada sesi pertanyaan ya, atau kita langsung ke narasumber yang kedua? Oh, ke Mas Diding. Saya nggak bisa dengar suara Mas Diding. Sebentar, saya ke Diding dulu. Diding? Ya, ini baru kedengaran suaranya. Oke, silakan Diding. Ya, Tika. Tadi sudah sesi pertama tadi dengan Dr. Dewi Retno. Sekarang kita masuk ke sesi kedua dengan Pak Aris, dengan Aris Widoyoko. Kita masuk di pokok bahasan sebenarnya media terutama radio ini di masa pandemi dan juga new era itu seperti apa. Silakan Pak Aris, sambil nunggu teman-teman yang lain kita akan mulai dengan paparan dari Anda. Monggo Mbak Dewi. Ya. Dr. Dewi, monggo mungkin ada tambahan atau poin terakhir yang mau disampaikan sebelum sesi saya ini Mbak Dewi, monggo. Iya. Sebenarnya it's okay ya. Jadi memang tentunya untuk saran pada yang menggunakan masker tadi, gunakan masker yang cukup nyaman gitu ya, nyaman untuk dipakai, itu yang paling penting gitu ya. Kemudian yang perlu dilihat adalah upaya yang dilakukan. Jadi bisa aja menggunakan face shield, kemudian tetap dia menggunakan olahraga agar udaranya dia bisa keluar. Jadi sebenarnya semuanya tetap kembali kepada self controlnya pada masing-masing individu, pada masing-masing manusianya, bagaimana dia untuk mengontrol agar ketika dia olahraga tetap bisa jalan, tetapi membuat dia nyaman. Karena yang tahu nyamannya adalah Anda, tetapi tetap harus terhindar dari interaksi yang mungkin udara atau apa yang bisa mengganggu bagi yang lainnya. Jadi kembali lagi pada masing-masing individu, pakai face shield atau kemudian pakai masker yang nyaman, tapi jangan kemudian tidak menggunakan masker ya. Itu yang paling penting ya. Tidak menggunakan penutup apapun ya. Tetap harus ada penutupnya, karena itu akan membantu, karena dengan nafas yang Anda lakukan tentunya membutuhkan tetap ada. Nah, ini pembiasaan, kembali lagi perasaan nyaman itu di awal, namun lama-kelamaan itu bisa menjadi nyaman. Ingat kembali ada dalam pembentukan perilaku, do become habit. Lakukan, jangan sampai tidak dilakukan. Lakukan akan menjadi habit become karakter. Itu menjadi bagian menginternalisasi perilaku itu. Menggunakan masker adalah bagian dari kebutuhan bagi diri Anda. Itu yang paling penting. Begitu Mas Diding, saya kembalikan atau ke Mas Aris ya. Okay. Baik, terima kasih Dr. Dewi. Oke, tadi ada final statement dari Dr. Dewi. Sekarang kita masuk ke sesi kedua dengan sesi untuk Mas Aris, terutama untuk bagaimana sebenarnya media radio di masa pandemi ini dan bagaimana nanti menghadapi new normal. Silakan, Mas Aris. Baik, terima kasih Mbak Dewi. Sekali lagi terima kasih waktunya, kesempatannya, dan penghargaan setinggi-tingginya untuk Mbak Dewi yang memberikan kontribusi untuk kami pelaku di dunia
radio menyempatkan waktu di tengah kesibukan masih berkenan untuk saya undang bergabung di webinar. Sekali lagi terima kasih. Dan yang sedang bersama kita mungkin tepuk tangan di tempat sendiri-sendiri lah untuk Mbak Dewi gitu. Nggak tahu nih bunyi apa enggak, tapi saya yakin Anda semuanya tepuk tangan untuk Mbak Dewi yang tadi sudah memberikan materi. Saya wakili ya. Diding wakili. Baik teman-teman semuanya, sekarang saya akan bercerita. Saya katakan bercerita karena radio itu kan bertutur ya, jadi kalau presentasi atau terlalu akademis nggak menarik, jadi cerita lah gitu. Cerita. Ada beberapa hal yang sedikit mirip dengan apa yang disampaikan Bu Dewi atau Mbak Dewi tadi, tapi saya lebih mendalami dari sisi praktisi gitu ya, praktisionalnya seperti apa. Bisa langsung, ini saya langsung dibantu oleh teman saya. Slide berikutnya. Ini bisa lihat ya, bisa lihat di Zoom masing-masing, bisa lihat ya PowerPoint saya. Oke, bisa, nampak. Bisa ya, oke. Lanjut, slide berikutnya. Oke, ini kalau di tampilan memang agak kecil-kecil. Ini saya mohon maaf untuk yang mungkin melihatnya pakai gadget, pakai smartphone, apalagi yang layarnya kecil ya pasti lebih kecil-kecil. Tapi ini menunjukkan data kebutuhan-kebutuhan. Sebentar, saya pakai kacamata, nggak kelihatan juga nih pakai begini, kecil juga ternyata pakai kacamata, nggak harus lebih jelas. Kehidupan yang terdampak atau aspek-aspek kehidupan yang terdampak oleh COVID. Nah, teman-teman bisa baca. Saya tidak akan bacakan satu persatu, tapi coba kita lihat ini kalau kita katakan 5 besar sajalah, posisi ranking tertinggi ya dari urutan pertama sampai ke 5. Kehidupan sosial terdampak, karir pekerjaan terdampak, rencana liburan terdampak, kehidupan beragama, kemudian kebutuhan belanja. Nah, dari 5 ini saja itu mungkin Anda merasakan, dan kalau kita tarik ke dunia radio, maka itu akan sangat terasa. Social distancing, physical distancing, kemudian karir, banyak teman-teman kita dari pelaku dunia radio, praktisi radio harus dalam tanda kutip dirumahkan, artinya broadcast from home, sampai dengan betul-betul dia harus PHK. Ini fakta, jadi jangan dipikir ini nggak ada gitu, betul-betul terjadi gitu ya. Nanti ada data-data yang lebih menarik lagi bagaimana faktanya sebetulnya. Nah, ini contoh-contoh yang secara umum, jadi bukan cuma radio, tapi pasti berdampak ke media khususnya radio. Berikutnya. Slide berikutnya. Nah, ini belanja rumah tangga yang meningkat. Jadi ada yang terdampak, tapi ada orang yang kebutuhan belanjanya meningkat. Bahan makanan, jadi jangan heran begitu diberlakukan PSBB atau juga yang lainnya, atau mungkin sekarang transisi segala macam, apalagi awal-awal dulu, orang itu belanjanya langsung meningkat gitu ya, jadi beberapa mart langsung ramai, pasar justru langsung ramai, nyetok begitu. Kemudian kebutuhan kesehatan, jadi beli masker, beli hand sanitizer, beli macam-macam. Dan yang tidak kalah menariknya, beli kuota, sudah pasti itu. Ya, beli kuota, jadi karena diharapkan banyak tidak keluar rumah, maka larinya adalah ya dunia maya, dan itu pasti kebutuhan untuk internet. Kemudian makanan, minuman, dan listrik. Jangan lupa, ini sekarang lagi rame-rame listrik, karena kemarin beberapa bulan dipakai tarif umum, tarif rata-rata, kemudian bulan Juni mulai dihitung akumulasi. Makanya banyak yang kaget-kaget, artis banyak yang protes gitu ya. Tagihan listriknya jutaan, puluhan juta, dan seterusnya. Industri juga begitu. Tukang las yang rata-rata nggak sampai ratusan ribu, tahu-tahu kena 20 juta gitu ya, rame gitu, sampai ada tuntutan secara hukum. Tapi itulah fakta-fakta, jadi konsumsi yang meningkat selama pandemi COVID-19. Lanjut, ini saya masih berlaku umum. Nah, coba kita lihat beberapa hal yang belakangan ini memang menarik. Yang pertama, e-learning. Orang belajar pakai digital, sekolah di rumah, belajar di rumah, dan seterusnya. E-communication, kita interaksi dengan dunia luar, mau nggak mau harus menggunakan sarana komunikasi. E-learning, kemudian juga e-commerce, belanja pakai online, pencet-pencet, datang ke rumah, dan seterusnya. E-medicine, jadi orang beli obat, orang pengen konsultasi, orang macam-macam menggunakan juga, dunia maya. Entertainment,
Itu kenapa sekarang ada tuntutan Netflix dan juga yang lainnya diberlakukan pajak karena ada media yang lain yang free to air kemudian merasa tersaingi, penontonnya turun karena semuanya nonton film gitu secara online. Kemudian juga e-office, kita work from home. Jadi sistem kita di remote dari rumah, kantornya pindah di rumah secara sistem. Ini beberapa yang saya cari, tapi di luar itu pasti lebih banyak lagi ya. Ini contoh fakta-fakta perubahan. Tapi jangan lupa ini juga berdampak kepada perubahan perilaku orang mengkonsumsi media seperti tadi awal tadi sudah disampaikan Mbak Dewi. Lanjut, saya agak cepat takut keganggu Zoom ini meskipun dia dijanjikan sama teknisi saya aman. Hanya 13% masyarakat yang masih mendengarkan radio. Ini data dari Badan Pusat Statistik sampai dengan akhir tahun 2019. Warna kuning itu adalah warna radio. Warna kuning, warna radio. Grafiknya turun terus. Data ini dirilis oleh lembaga negara, jadi bukan abal-abal, tapi lembaga negara yang merilis. Kalau Anda mau cek, silakan masuk ke situsnya BPS, itu ada data yang survei khusus tentang ini. Jadi sebelum COVID, ini tahun 19 nih, terakhir nih, sebelum COVID itu sudah seperti ini posisi dari grafik listenership begitu ya, orang mengkonsumsi radio dibandingkan dengan online dan juga TV. Kalau yang tengah itu, yang ungu itu TV, yang atas itu internet. Lanjut. Nah, teman-teman, mari kita baca beberapa fakta. Mudah-mudahan terbaca di monitor Anda atau di gadget Anda masing-masing, tapi saya coba bantu baca. Beberapa waktu yang lalu, ini saya share di beberapa grup ya, meskipun ada yang antipati, ada yang mengatakan itu hoax, ada macam-macam. Saya pernah cerita bahwa teman-teman di organisasi penyiaran, baik swasta atau juga radio atau TV, itu bersurat ke pemerintah, ke presiden, ke menteri keuangan, ke menteri yang lain. Bersurat. Jadi ini benar-benar iya. Saya diberi suratnya, kemudian dikirim. Jadi itu bukan ngaco begitu, betul-betul fakta. Kalau sampai dunia siaran, radio atau TV, khususnya radio, sampai bersurat kepada pemerintah, berarti terjadi sesuatu. Berarti terjadi sesuatu yang sangat terdampak, sangat berat. Apa harapannya? Yang pertama, subsidi sampai 30% kewajiban pembayaran tagihan listrik. Tolong kami, radio atau TV, disubsidi untuk bantu tagihan listrik kami. Kedua, penghapusan kewajiban pembayaran pajak penghasilan. PPh 21, 22, 23, 25 selama tahun 2020. Sekali lagi teman-teman, poin-poin ini adalah suara dari pelaku, pengelola, organisasi radio dan TV. Ketiga, penghapusan PPh omset. Keempat, penangguhan pembayaran denda bayar pajak terutang tahun 2020, pembayaran BPJS Kesehatan Ketenagakerjaan, ini minta direlaksasi. Kemudian pengalokasian anggaran diseminasi program. Jadi tolong dong kalau ada anggaran kasih ke kami supaya kami bisa menutup operational cost. Ketujuh, pemberlakuan subsidi sebesar 10% per kilogram pembelian bahan baku kertas untuk media cetak. Ini khusus untuk teman-teman yang berlaku di media cetak. 8, penghapusan biaya izin radio ISR. Ini tahun ini banyak yang harus memperpanjang ISR. Penghapusan izin, jadi minta dilonggarkan lah gitu ya. Kemudian ke-9, pemberlakuan ketentuan tentang paket data internet bertarif rendah. Jadi tolong kalau radio atau TV, paket internetnya, tagihan internetnya, rate internetnya tolong dilonggarkan karena kami dalam kesulitan, kira-kira begitu. Selanjutnya, pemberian pinjaman bank berbunga rendah. Sampai diharapkan dunia perbankan, ini minta ke Menteri Keuangan nih, sampai diharapkan dunia perbankan itu memberikan pinjaman berbunga rendah kepada radio dan TV. 11, pemberlakuan pajak untuk platform Netflix, Spotify, dan juga yang lainnya. Kenapa begitu? Karena dalam tanda kutip selama pandemi, selama work from home, selama PSBB dan seterusnya, banyak yang nonton film, banyak yang nonton konser. Artinya media-media konvensional, terestrial terganggu. Ya, kira-kira begitu. Dan sekali lagi teman-teman, 11 ini bukan hoax, 11 ini fakta. Kalau sampai ada seperti ini, apakah dalam keadaan baik-baik saja kita ini?
Mari Anda pikirkan sendiri-sendiri ya. Karena ada yang bilang, apa Mas, nggak ada apa-apa. Ya terserah gitu ya. Saya cuma buka fakta. Lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke kupasan yang lebih detail lagi. Tadi Mbak Dewi sudah memberikan garis besarnya. Saya coba mau breakdown. Kita lihat sekarang bagaimana tiap generasi mengkonsumsi media. Tiap generasi. Dan ini survei tahun 2020. Baby boomer, coba Anda lihat, itu yang tertinggi. Baby boomer itu umur berapa itu? Umur berapa itu? Nggak kelihatan di sini. Sebelum 57 saya. sampai 64. 57 sampai 64. 57 sampai 64. Yang tertinggi dia nonton TV ya? Ya. Nonton TV. 42%. Maaf, saya di screen ini nggak kelihatan soalnya. Jadi orang yang umurnya 57 sampai 64. 57 sampai 64 dia kebanyakan nonton TV selama selama terjadi pandemi. Jadi teman-teman, ini bukan data global tetapi kita lihat per generasi, dilihat pada waktu, perilaku, atau bagaimana, atau seperti apa mereka mengkonsumsi media pada saat terjadi pandemi COVID-19. Nah, kalau baby boomer, mereka banyak nonton TV. Jadi umurnya yang 50-60, mereka banyak nonton TV. Ya, saya dimasukkan di dalamnya gitulah, saya sudah 50-an ya. Oke, lanjut berikutnya. Slide berikutnya. Ini yang baby boomer, yang berikutnya itu Gen X kalau nggak salah. Nah, Gen X. Gen X umurnya 38 sampai 56. Saya Gen X, masih Gen X saya. Baby boomer bapak saya, bapak kita. Saya masih Gen X, jadi lumayan gitu ya. Yang tertinggi 45% nonton TV, kemudian online video. Nonton TV, berita atau film, plus online video. Nonton YouTube, macam-macam itu. Jadi kita yang umurnya sudah mulai umur berapa tuh 38 sampai 56 memang kebiasaannya selama pandemi itu banyak nonton TV sama mainan video online. Video online. Jadi nonton YouTube, melihat podcast, melihat orang berantem, berita-berita ini itu dan seterusnya. Oke, nanti ada yang lebih dalam lagi. Lanjut. Ini yang Gen X. Sekarang kita ke milenial. Nah, sekarang yang lagi ngehits itu milenial sama Gen Z. Apa yang dilakukan para milenial itu? Ini lanjut ya, sini hilang. Oke. Putus? Enggak putus ya? Enggak. Oke. Ini milenial, sorry karena di monitor di depan saya putus. Untuk milenial, milenial. Ini Gen Z, milenial sebelumnya, Frank. Sebelumnya. Nah, milenial yang tertinggi apa itu? Online video. Ini yang tertinggi ya. Online TV streaming. Betul? Online video 44%. Online video. Jadi milenial, generasi milenial yang umurnya umurnya 24 sampai 37 tahun, selama terjadi pandemi COVID-19, paling banyak mereka online video dan online TV streaming. Jangan lupa, dua-duanya online. Dua-duanya online. Ini yang milenial. Lanjut. Sekali lagi ya, ini hati-hati. Ini data kita lihat per generasi pada waktu mereka ada dalam suasana COVID-19 atau work from home atau apapun, PSBB dan yang lainnya. Nah sekarang Gen Z, adiknya milenial. Apa perilaku mereka? Mereka itu umurnya berapa tuh? 16 sampai 23. 16 sampai 23. Yang tertinggi mereka online video. 51. Plus online TV streaming. Kurang lebih mirip-mirip dengan milenial. Jadi jangan heran kalau mereka melototi gadgetnya terus, melototi laptopnya terus. Kadang-kadang ini nular ke bapak-bapaknya gitu, yang Gen X atau baby boomer itu, ke mbahnya juga ketularan. Nah, teman-teman semuanya yang lagi bersama saya, yang lagi webinar, ini kita lihat bagaimana baby boomer, kemudian Gen X, milenial, Gen Z. Sejak pandemi itu, generasi manapun itu lebih aktif mengkonsumsi media. Tapi bagaimana dengan radio? Kita lihat sekarang datanya, radio itu warna oranye. Radio itu warna oranye. Kita lihat
Kalau baby boomer bagaimana, Gen X bagaimana, milenial bagaimana, Gen Z bagaimana. Ya. Apakah radio pada posisi yang aman atau terancam atau bahkan sudah betul-betul dalam kesulitan? Data ini bisa jadi profil, kemudian data sebelumnya tadi bisa menjadi pertimbangan terus, pertimbangan juga yang sebelumnya tadi ya, yang per generasi tadi. Lanjut, Frank. Saya agak cepat karena nanti mungkin teman-teman lebih senang ngobrolnya atau diskusinya. Nah, sekarang apa yang dicari oleh pendengar radio atau konsumen radio kalau dia mendengarkan radio, mengakses radio, mengkonsumsi radio di masa pandemi, mereka itu sebetulnya mencari apa sih dari radio itu? Jadi mendengarkan radio Anda masing-masing, sebetulnya yang mereka cari itu apa waktu masa pandemi? Yang pertama, yang tertinggi, 53% makes me feel more informed about things I need to know. Mereka dapat informasi yang lebih banyak, lebih lengkap tentang sesuatu yang ingin saya tahu. Jadi mereka itu cari informasi, intinya begitu. Apa betul begini, apa betul begitu, apa betul ini membahayakan, apa betul mereka cari tahunya termasuk dari radio. Yang kedua, help me know about what stores are open and where I can shop. Kalau aku mau beli, mau belanja, itu di mana tempatnya? Teman-teman, kalau ini kita hubungkan dengan marketing radio, ini menarik nih. Karena orang-orang yang lagi mendengarkan radio itu pengen tahu pasar mana yang buka, mart mana yang buka, dan seterusnya. Grafiknya tertinggi. Yang ketiga, makes me feel more connected to my community. Mereka ingin tetap connecting dengan komunitas mereka masing-masing. Menyapa, say hello, salam-salaman, sosialisasi intinya begitu. Mereka tetap ingin connecting di saat mereka harus membatasi diri. Mereka menggunakan media, salam-salaman. Jadi request ragu, Anda minta kami putar, kata Mbak Dewi tadi itu betul-betul efektif kalau diberlakukan sekarang karena mereka membatasi diri. Dan seterusnya, ini data-data yang dicari atau dari radio oleh pendengar kita pada masa terjadi pandemi. Oke, lanjut. Itu yang paling banyak dicari. Makan, minum, kemudian sekolah, begitu ya. Jadi mereka nggak butuh belanja macam-macam. Baju baru, beli mobil baru. Mereka belum, kita semuanya mungkin nggak mikirin itu, tapi kebutuhan dasar. Itu disebut sebagai dasar piramida. Jadi kebutuhan dasar terpenuhi, banyak di rumah, kemudian teknologi itu tersupport, tapi connecting dengan lingkungan, solidaritas, sosialisasi tetap bisa terjaga. 4 hal ini sebetulnya yang harus kita perhatikan pada saat terjadi new normal. Ya. Jadi kalau Anda yang punya media, radio, kemudian ingin melihat ke depan seperti apa, jangan lupa 4 hal ini. Ini dibuat oleh Bappenas ya. Dibuat oleh negara nih, jadi bukan saya yang bikin, negara yang bikin. Oke, lanjut. Nah, ini beberapa bidang, beberapa sektor yang drop, mungkin tutup, tapi ada beberapa sektor yang justru menguat. Kita lihat yang menurun apa saja, pariwisata, penerbangan, otomotif, konstruksi, infrastruktur, finansial, migas. Ya. Makanya jangan kaget kalau ada beberapa bank yang tutup, karyawan dirumahkan, bahkan ada bank besar, saya tidak sebut nama, itu sekarang sudah menjadi bank robot. Ya, kantor cabangnya banyak ditutup, kemudian mereka menggunakan digitalisasi. Staff cuma sedikit. Mungkin Anda juga nasabahnya, karena ini bank yang sangat terkenal dan market leader di Indonesia. Tapi mereka mau nggak mau harus begitu. Belum lagi yang hubungannya dengan pariwisata, tour travel, dan seterusnya. Tapi bagaimana dengan sektor yang menguat? Pada saat terjadi pandemi, pada saat terjadi work from home, pada saat terjadi PSBB dan juga new normal. Anda bisa lihat beberapa sektor. Telekomunikasi, retail dan e-commerce, farmasi, produk kebersihan dan kesehatan. Ya, Anda bisa lihat ya. Oke, saya lanjut yang slide berikutnya. Ini ada warning soalnya di sini. Lanjut slide berikutnya. Nah, teman-teman,
saya mau baca beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ini saya lihat secara umum ya, tapi betul-betul ada hubungannya dengan dunia radio. Yang pertama, berbagai riset, berbagai analisa, berbagai survei itu membuktikan atau menunjukkan bahwa orang mengkonsumsi atau mendengarkan, pokoknya mengkonsumsi media radio, penyebab utamanya cuma satu, karena dia merasa kesepian. Merasa kesepian. Media siaran radio itu akan tetap ada, tidak akan pernah hilang. Cuman berubah. Tetapi berbagai survei baik AQH, TSL atau OTA dan juga yang lainnya menunjukkan bahwa kondisi radio menurun ditambah dengan pandemi lebih menurun lagi. Kalau ada yang established, ada yang justru panen, pasti ada sesuatu yang berbeda begitu ya. Dan berbeda itu penting. Selanjutnya, masyarakat butuh informasi yang kredibel. Masyarakat butuh informasi yang kredibel sekarang ini. Pendengar sekarang membentuk kebiasaan baru. Jadi setiap individu itu membentuk kebiasaannya diri yang baru-baru, kebiasaan pribadi yang baru-baru. Mungkin sama dengan dulu atau kebiasaan yang baru sama sekali. Berikutnya, semakin lama orang-orang di rumah dan meninggalkan radio, makin sulit untuk diajak kembali menjadi pendengar radio. Dia sudah ketemu dengan kenyamanan di dunia maya, untuk menjadi pendengar radio, maka ditarik lagi akan mengalami kesulitan. Padahal itu aset Anda sebagai radio. Berikutnya, masyarakat lebih mobile. Gara-gara sudah terjebak, sudah kena PSBB, kemudian sekarang ada relaksasi, kemudian ada new normal. Mereka lepas begitu ya, lepas perilakunya, lepas mengkonsumsi medianya dan juga yang lainnya. Mendengarkan radio AM, FM atau streaming, ini kebiasaannya kemarin-kemarin, ternyata berbeda. Kalau dulu pakai headset, kemudian mereka pakai radio biasa gitu. Nah belakangan ini ada kecenderungan mereka pakai pengeras suara. Praktisi dan pengelola radio belum semua memperhatikan perkembangan data atau fenomena dan masih sibuk dengan diri sendiri karena pengen sehat, pengen selamat gitu ya. Jangankan mikir bisnisnya, jangan pikir medianya, masih memikirkan diri sendiri. Jadi wajar. Tetapi semakin diam atau pasif atau bingung, maka kita sebetulnya tertinggal. Jangan lupa, orang kepepet itu biasanya kreatif. Orang dalam kondisi kesulitan, dia cari cara. Pada saat Anda nyaman, pada saat Anda merasa nggak ada apa-apa, pasti akan ketinggalan oleh orang yang jadi kreatif. Karena dipaksa untuk kreatif, sementara kita merasa nggak ada apa-apa tuh, aman-aman saja tuh. Gitu ya. Jadi orang tanpa gejala itu biasanya lebih sembrono dibandingkan dengan orang yang habis rapid test. Oke, kita jeda sebentar, ini rupanya harus jeda dulu ya. Saya masih ada dua slide, 2 atau 3 slide, tapi kita jeda iklan dulu. Saya kembalikan ke Diding sebentar. Baik, tadi sempat juga disampaikan oleh Mas Anis, ada beberapa behavior, kemudian kondisi media di Indonesia seperti apa, kemudian perubahan behavior tadi sampai nanti apa sebenarnya yang terjadi di dunia media atau radio di seperti ini. Kita break sebentar, kita 3 menit, nanti kita kembali lagi. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ada yang langsung mau tanya jawab, silakan. Bisa langsung poin-poinnya singkat padat ya, karena waktu kita terbatas. Silakan. Saya Pak Aris, Nabila Kansa, mau bertanya sedikit ini. Ya, dari mana Mbak? Maaf. Saya dari Magetan. Dari Magetan, terima kasih. Silakan Mbak Nabila. Ya. Terima kasih, materinya bagus banget hari ini. Saya ada benar-benar terbuka sekali buat bagaimana sih pers sendiri menanggapi new normal ini. Jadi saya juga baru tahu ternyata saya kira saya tuh termasuk generasi milenial, ternyata saya masih masuk Gen Z. Tapi kelakuan saya kok milenial banget ya, kebalik berarti ya berarti. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini, dari Bapak sendiri sih ini harapannya bagaimana sih Pak? Kami kan juga masih sebagai calon pers, kami sebagai calon jurnalisme ini untuk nanti di masa depan mengingat si pers yang sangat berjuang sekali di new normal ini tuh bagaimana? Apa yang harus kami ceritakan kepada anak cucu kita nanti mengenai hal ini? Terima kasih. Ya, oke, bisa langsung saya respon aja biar cepat waktunya ya. Jadi apa yang harus dilakukan oleh Mbak Nabila atau mungkin
mereka yang generasinya agak muda gitu ya, agak muda, milenial atau mungkin yang lebih muda lagi. Kalau Anda sudah masuk ke dunia media, dalam hal ini radio, maka ya sudah, itulah menjadi pilihan Anda. Mungkin kalau Anda mau fokus di situ, maka Anda harus konsisten gitu ya. Jadi jangan sampai melihat kok sepertinya begini, ya sudahlah saya lompat aja. Boleh begitu kalau memang itu pilihan Anda. Tapi kalau tidak, karena saya sebagai praktisi media dan saya sangat yakin bahwa radio tidak akan pernah hilang. Yang ada itu perubahan, bukan hilang sebagai medianya, tetapi perubahannya yang terjadi. Yang harus Anda lakukan adalah Anda banyak mencari informasi, kulaan gitu, kula ilmu dari orang yang lebih senior. Tapi juga Anda cari tahu ini generasi yang lebih muda-muda ini maunya seperti apa sih? Tapi nanti Anda akan pasti berhadapan dengan orang-orang di sekitar Anda yang mungkin mindset-nya atau informasi yang didapatkan tidak seperti Anda. Kalau sampai ketemu seperti itu, jangan anggap itu sebagai masalah. Ya sudah, nggak apa-apa, hadapi saja. Karena nanti kan keputusan ada di tangan Anda. Ya, jadi radio itu sebetulnya adalah sebuah ilmu. Ya, radio itu sebuah ilmu. Ilmu itu terus berkembang. Jadi kalau Anda berilmunya dari ilmu-ilmu yang zaman dulu terus, maka nanti akan dianggap ilmu itu tidak sesuai untuk zaman sekarang. Padahal belum tentu. Jangan-jangan ilmunya yang perlu diupdate, bukunya yang perlu diperbarui, gitu. Tapi bukan berarti terus belajarnya ilmu baru-baru melulu. Enggak juga, yang lama perlu diperbarui. Karena jangan-jangan nanti ada siklus. Oh, balik lagi seperti zaman dulu gitu. Oh, habis digital semuanya balik lagi ke terestrial gitu ya. Pelajari itu semuanya. Itu yang Mbak Madam ya. Iya, makasih Bapak. Monggo, yang lainnya langsung singkat padat. Saya Pak Aris. Ya, silakan. Dari Wonogiri. Silakan Mbak Wonogiri, monggo. Kaitannya dengan tadi yang disampaikan Pak Aris untuk produksi. Ya. Nah, sebentar, ini dari Wonogiri mau Wonogiri Mas Pras dulu. Monggo, Mas. Ya, Wonogiri silakan. Jadi kita di situ tadi melaporkan aktivitas telepon ya. Ya. Karena selama ini mungkin benar seperti yang disampaikan Pak Aris. Jadi kita hanya memperhatikan yang denger ini yang telepon. Sementara mungkin masih banyak sekali ya pendengar yang pasif. Nah, untuk kami ketika siaran atau mungkin juga menyampaikan satu program, kita bisa mengetahui atau bisa mengukur bahwa program itu didengerin. Ya. Tidak hanya yang telepon, tapi mereka yang pasif itu pun juga kami tahu. Nah, mungkin ada trik atau cara, atau mungkin juga bagaimana kami bisa mengetahui, oh ternyata program atau ternyata siaran saya didengerin banyak, tidak hanya yang telepon. Karena mungkin yang telepon 1-2 gitu aja, aduh ternyata nggak ada yang dengerin. Sementara masih banyak mungkin yang mendengarkan. Nah, mungkin ada semacam trik atau mungkin bagaimana biar kami ini mengetahui begitu Pak Aris. Mohon bisa dijelaskan. Terima kasih. Oke, Bu Rahayu, terima kasih pertanyaannya. Jadi memang selama ini kita itu merasa bahwa pendengar yang kita punyai itu adalah yang telepon itu salah satunya. Tapi begitu yang telepon itu saja kok kayaknya kita merasa kesepian pendengarnya, kok itu aja nggak ada yang lain apa ya gitu ya. Tapi itu nggak salah juga. Nah, yang jadi masalah adalah pada waktu kita hanya tergantung data itu, data yang lain nggak pernah diperhitungkan sama sekali. Padahal di luar sana yang disebut sebagai silent listeners itu jauh lebih banyak dibandingkan yang telepon-telepon. Artinya begini, yang telepon tetap kita data, tetapi kita harus siapkan beberapa cara supaya kita tahu dan ketemu langsung baik secara fisik atau mungkin menggunakan teknologi mereka-mereka yang pasif. Itu kenapa dibutuhkan ada semacam event segala macam ya. Kalau event sekarang mungkin kita mendatangkan massa memang pasti ada kesulitan. Tapi sekarang kita bisa memanfaatkan teknologi. Nah, contoh yang lain kita bisa membuat semacam polling, semacam kuesioner, semacam quiz. Mereka belum tentu yang telepon itu
senang kuis, atau mungkin sebaliknya. Belum tentu mereka yang telepon senang kumpul-kumpul. Belum tentu mereka yang telepon itu senang bergabung dengan kita lewat streaming. Semuanya harus kita manfaatkan, dan jangan lupa berapapun jumlah mereka yang datang, berapapun jumlah mereka yang ikuti kuis, berapapun mereka yang ikut siaran kita secara streaming, coba catat data itu, day per day, kompilasikan atau kumpulkan selama 1 bulan mamanya, nanti akan kelihatan grafiknya naik turun, atau jangan-jangan ketemu fakta ternyata jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang telepon. Nah, ini memang perlu kita briefkan ke tim, perlu kita bikin konsep yang khusus begitu ya, supaya data itu bisa ketemu. Garis besarnya seperti itu. Mungkin nanti nggak ada salahnya kita bikin webinar khusus tentang bagaimana metodologi penelitian di dunia radio ya. Mungkin saya bisa sharing tentang bagaimana mengkolek data tentang audiens kita, kira-kira begitu. Nanti coba saya agendakan lah. Sepertinya perlu ini supaya kita bisa sharing soal mengumpulkan data pendengar. Kira-kira begitu ya, Mbak? Ya, mungkin. Oke, satu pertanyaan lagi. Siapa ini? Waktunya pendek. Pras. Ya. Nah, selamat siang Pak Haris. Terkait yang baru saja disampaikan, yakni strategi mati suri, ini suatu hal yang baik, dan saya pernah mengajukan hal seperti itu. Bagaimana kita mati suri dulu dan nanti kita keluar dengan hal-hal yang bagus, yang terbaru. Namun itu banyak yang ditentang karena memang gimana ya? Mungkin penjelasan saya kurang, ataupun mungkin juga Pak Aris punya literatur di mana nanti saya bisa mencarinya sendiri, dan bagaimana sih awalnya untuk memulai dari mati suri ini sehingga kita muncul dengan sesuatu hal yang baru. Terima kasih. Ya, Mas Pras, memang beberapa poin terakhir tadi yang saya paparkan itu kita lihat dulu sebetulnya media kita ini bentuknya apa gitu ya. Kalau lembaga penyiaran publik dimatusurikan ya pasti prosedurnya panjang. Tapi kalau itu punya swasta, punya individu, gampang gitu ya. Tapi di dunia bisnis, strategi mati suri, satu bisnis tidak prospektif, satu bisnis itu lagi ada kesulitan, maka kita harus mengumpulkan duit dari bisnis yang baru tanpa mematikan yang ini, karena ini nanti ke depan bisa hidup lagi. Itu sudah biasa strategi mati suri itu. Ya, jadi sebetulnya ini tidak perlu referensi atau apa yang terlalu jelimet, karena itu strategi umum di dunia bisnis. Di dunia radio bisa diberlakukan. Umpamanya nih contohnya, tetap memancar tapi cuma lagu-lagu pancarannya kecil gitu ya. Izinnya tetap jalan. Efisiensi habis-habisan begitu, penyiarnya nggak ada, cuma main playlist. Sementara kita geser ke umpamanya buka warung, buka kafe, duitnya lebih banyak, ngumpul, begitu hidup, dihidupkan lagi tuh radio. Itu bisa juga, kira-kira begitu. Mas Diding, ini sepertinya waktunya sudah nggak cukup, tapi ini menarik karena sepertinya kita harus bikin lagi nih. Gimana? Silakan. Mas Haris, aku sih pengen nanya yang pamungkas nih ya. Selama ini kan kita udah berusaha macam-macam tuh. Nah, yang seiring sama new normal kali ini, gimana sih tips caranya kalau kita tuh broadcasting dari rumah? Nah, tolong bagi ilmunya. Oke. Broadcast from home itu gampang. Silakan, waduh, saya ngomong gampang kayaknya jadi sombong. Nah, tapi bisa. Suara Sidoarjo sendiri bikin broadcast from home dengan memanfaatkan salah satu aplikasi, kemudian dikonekkan dengan office kami, dan itu seperti yang mungkin Cok Kris pernah lihat apa yang sudah kita atau kami lakukan di Suara Sidoarjo. Nah, tapi gini, ini sepertinya mungkin komunikasinya harus off air ya, atau di luar Zoom ini karena waktunya terbatas. Sabar ya Cok Kris ya, nanti mungkin Mas Diding akan bantu poin-poinnya atau clue-nya seperti apa supaya bisa menularkan ilmunya. Gitu ya Mas Diding ya, dibantu ya. Oke, terima kasih Cok Kris. Dari Bali. Terima kasih. Ya, teman-teman semuanya terima kasih yang sudah bergabung di webinar mulai dari awal sampai terakhir ini, mudah-mudahan manfaat. Ini bukan terakhir, nanti kita akan bikin lagi. Kita akan siapkan semuanya, mudah-mudahan lebih lancar lagi, baik durasinya atau juga nanti akan mungkin di grup akan kita share pertanyaan kira-kira konten apa yang dibutuhkan atau ilmu apa yang dibutuhkan, kita bisa lebih dalam lagi begitu. Kalau yang sekarang ini memang hubungan kita bagaimana menembus pandemi dan juga new normal. Itu dari saya, terima kasih, mohon maaf kalau ada yang kurang dan tidak lancar. Saya kembalikan ke Diding. Selamat siang semuanya teman-teman di seluruh Indonesia. Baik, terima kasih semuanya. Untuk materi webinar kali ini nanti bisa mungkin kita lampirkan di grup, silakan diambil sendiri ya.